Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susanti, NIM 234102225, Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dari Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Pada materi kali ini yaitu model pengembangan kurikulum SD. Pengertian model pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan yang baru sekali, kurikulum contraction. Bisa juga penyempurnaan kurikulum yang telah ada, kurikulum improvement. Sedangkan model menurut Good and Travis adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk negatif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model adalah hubungan sebuah logika, salah satunya kualitatif dan kuantitatif, yang memberikan relevansi pada masa mendatang. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Ralph-Taylor. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan Taylor diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, model administratif. Pengembangan kurikulum ini merupakan ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini merupakan kebalikan dari model administratif. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah atau dari bawah ke atas. Yang keempat, model demonstrasi. Menurut Smith, Stanley, dan Source, ada dua bentuk model pengembangan ini, yaitu pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Pada dasarnya, guru melakukan percobaan yang belum pernah ada sebelumnya dan merupakan suatu inovasi terhadap kurikulum, dengan harapan akan ditemukan pengembangan kurikulum yang lebih baik dari yang telah ada sebelumnya. Yang kelima, model Miller-Celler merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi Gagne dan model transaksi Tabas and Robinson. Yang keenam, model Taba Inverted Model merupakan modifikasi dari model Taylor-Taba, mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Yang ketujuh, model Beckham dikembangkan oleh George Beckham, seorang ahli kurikulum. Menurut Beckham 1913, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu A. Menentukan arena wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. B. Menetapkan personalia. C. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. D. Implementasi kurikulum. E. Evaluasi kurikulum. Pengorganisasian kurikulum.
Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengejaran yang disampaikan pada peserta didik atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum merupakan asas yang penting dalam pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab menentukan isi pembelajaran, menentukan cara penyampaian pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.